Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Kelakah 4, Bapak Agus Sumianto. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kelakah 4 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rezeki, hidayah dan inayahnya sehingga hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bimbingan beliaulah sehingga kita berada di jalan yang terang benderang, yaitu di Islam. Dan saya Pak Agus, saya berdiri di sini. Bapak Ibu, hari ini saya ucapkan terima kasih atas waktunya, karena Bapak Ibu semua bisa memberikan waktu atau meluangkan waktu untuk Bu Sinta dalam kegiatan diskusi bersama nanti. Semoga apa yang Bapak Ibu dukungkan kepada Bu Sinta sehingga dengan hadirnya panjenengan semua di sini bisa dinilai ibadah. Nanti kita bisa mendapat pahalanya nanti di depan. Yang kedua, kenapa di pendampingan kedua ini ada event seperti ini? Karena memang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di pendampingan kedua ini ada kegiatan memfasilitasi. Jadi CGP diberikan tugas untuk bisa memfasilitasi bagaimana diskusi sekolah tentang visi dan prakarsa perubahan yang nantinya bisa ditemukan solusi bersama untuk bagaimana mewujudkan visi sekolah yang sudah ada di sekolah SDN Kelakah 4 ini. Perlu Bapak Ibu ketahui sekalian, dalam proses pendidikan guru penggerak, Ibu Sinta sebagai CGP itu diberikan ilmu untuk membuat visi untuk dirinya sendiri. Visi ini adalah gambarannya Bu Sinta untuk menggambarkan seperti apa harapannya Bu Sinta kepada anak didiknya di masa yang akan datang. Nah, prosesnya Bu Sinta membuat visi ini adalah salah satu proses belajarnya Bu Sinta, dan ini bisa dikembangkan nanti Pak. Bisa dikembangkan di sekolah ini untuk bagaimana mengembangkan visi sekolah, sehingga dengan adanya para guru penggerak ini bisa menjadi dasar untuk bisa menentukan prakarsa perubahan apa yang bisa dilakukan di sekolah guna mewujudkan visi sekolah yang sudah ada di sini. Oleh sebab itu, kegiatan hari ini adalah nanti Bu Sinta akan menjadi fasilitator di sini, memfasilitasi kita semua dan kita diajak berdiskusi tentang visinya sekolah dan seperti apa bentuk-bentuk prakarsa perubahan yang nantinya bisa dikembangkan sekolah ini untuk mewujudkan visi tersebut. Karena saya yakin, saya tanya dulu ke Pak Agus, visinya sekolah itu yang sekarang ada di kurikulum, di dokumen 1 ya Pak, itu ya di dokumen 1, di bab 2 itu, apakah itu visi warisan atau hasil dari diskusi bersama? Misalnya pakai mikro saja. Nanti saya? Belum, nanti saya bikin kesempatan dulu. Nanti Pak nah, nanti kita gali di sana dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, kalau memang visi itu adalah warisan, nah
di sini sudah ada pemotor seperti CGP yang sudah dibentuk. Ini bisa dibuat sebagai penggeraknya untuk bisa membuat visi. Mungkin visi yang sudah ada ini, perlu diperbaiki, perlu ditambah, atau perlu dibuat, disesuaikan dengan kebutuhan dan cita-cita sekarang. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan kali ini nanti kita akan melihat presentasi Bu Sinta ya, sebagai guru penggerak untuk memfasilitasi diskusi bersama. Baik, sebelum saya lanjut untuk kegiatan ini, saya kepingin memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan refleksinya kepada kegiatan ini dan memberikan sekampur sirih buat kita semua sehingga ada pencerahan yang lebih baik ke depannya. Monggo Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nining Yuniarsi, SPD selaku pendamping untuk program guru penggerak yang dalam hal ini adalah Bu Sinta Priyotaweni. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan untuk mendampingi guru saya di dalam kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan memang harapan kita itu terjadi suatu perubahan khususnya di sekolah kita. Karena apa? Dengan adanya guru penggerak ini masih calon kan ya, karena belum lulus kan ya. Mudah-mudahan memang benar-benar motivasinya itu tinggi di dalam melakukan suatu perubahan-perubahan yang sudah diamankan oleh Kemendikbud, yaitu dalam hal ini adalah Bapak Nadiem. Ini harapannya, karena di sini ada dua guru penggerak, yaitu Bu Sinta dan Bu Ari. Ini mudah-mudahan terjadi suatu perubahan yang tidak hanya kondisional, artinya memang selalu berkelanjutan. Perubahan-perubahan itu suatu kelanjutan. Sehubungan dengan apa yang akan disampaikan oleh Bu Sinta tadi, memang visi dan misi kita itu sudah tertera di dalam dokumen 1 itu, khususnya bab 2. Ini memang visi itu adalah Bapak dan Ibu guru ketahui bahwa visi itu adalah cita-cita lembaga kita. Maka bolehkah dirubah? Boleh, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita dan perubahan zaman dan teknologi. Untuk itu memang setiap tahun kita selalu berdiskusi untuk apakah visi yang sudah kita punya ini perlu tidak dirubah. Manakala Bapak dan Ibu guru semuanya sudah, Pak, itu cukup sudah. Dan ya sudah kita buat sebagai cita-cita kita di tahun ini seperti ini. Maka untuk tahun depan, apakah cita-cita ini akan kita revisi? Adakan suatu perubahan? Monggo, kalau memang dirasa itu penting. Maka sekali lagi harapan saya seluruh guru memang selalu mengevaluasi visi kita seperti itu, khususnya pada calon guru penggerak yang kita punya ini. Harapan besar saya memang kepada kedua guru penggerak ini melakukan suatu perubahan-perubahan yang relevan dengan kondisi lingkungan kita. Maka visi itu Bapak dan Ibu ketahui bahwa itu harus diimplementasikan dalam bentuk apa? Misi. Jadi misi itu yang harus kita lakukan. Itu ada beberapa poin nanti akan disampaikan oleh Ibu Sinta. Mudah-mudahan saling memahami. Ini mari kita manfaatkan sebagai ajang diskusi kita, refleksi kita tentang visi dan misi lembaga kita. Harapan saya, karena memang calon guru penggerak ini diharapkan memiliki visi tersendiri, maka harapan saya jangan sampai keluar dari visi yang ada di lembaga. Artinya memang ngeling kan gitu ya. Jadi untuk cita-cita di luar cita-cita lembaga, gitu harapan saya. Sehingga tetapi akan mendukung visi individu jenengan itu sebagai calon
guru penggerak untuk melakukan analisa di dalam visi yang ada di lembaga. Harapan saya seperti itu, sehingga jenengan sebagai guru penggerak nantinya itu memang berdampak betul. Maka Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, termasuk Bu Nini, ini visi yang kita ada itu memang hasil turun-temurun istilahnya, bukan tapi setiap tahun kita adakan analisa relevan enggak ini itu. Jadi di rapat dengan guru-guru sudah kita lakukan itu. Manakala warisan ini tidak harus kita lakukan, maksudnya harus kita pertahankan, tidak, maka perlu direvisi. Undang-undang dasar aja bisa diadakan amandemen, adakan perubahan. Apa mana kalau visi yang cita-cita itu sudah kita pikirkan oleh pendahulu kita di lembaga ini, ya. Jadi kalau misalnya hari ini misalnya kurang relevan, nanti maka di dalam dokumen satu yang akan datang maka akan kita adakan perubahan tentang visi termasuk misi ini. Misalnya misi ini kurang Pak, ya akan kita ada perubahan. Nanti di dalam penyusunan dokumen satu, hasil diskusi hari ini bisa digunakan sebagai dasar di dalam menentukan dan merubah visi dan misi dan termasuk tujuan dari lembaga itu. Untuk itu harapan saya dokumen satu itu tidak sakral kayak kitab, tidak kena dibuka ya. Jadi bisa Bapak dan Ibu mempelajari dokumen satu ini Pak kurang relevan. Ini kan nanti pada saat kita penyusunan kurikulum yang akan kita lakukan sebagai dasar di dalam proses pembelajaran SD Kelaka 04 di tahun 2024-2025, maka ini sebagai dasar jadinya di dalam menyampaikan diskusi itu. Jadi dokumen satu itu kurikulum KTSP itu KWSP ya, yang menyusun kita, bukan korwil atau bukan kepala sekolah. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk inspirasi jenengan, mudah-mudahan jenengan termotivasi. Harapan saya, mari guru-guru yang lain ini mengikuti jejak beliaunya ini, Bu Sinta dan Bu Ari. Tidak usah ya apa, yang penting ikuti aja kebijakan pemerintah, toh nanti manfaatnya banyak. Itu harapan saya, khususnya rekan-rekan guru yang PNS ini bisa mengikuti, atau yang genetik bisa ngikutin untuk iya. Nah ini Bapak dan Ibu mohon diikuti, jangan dicemooh. Perubahan itu jangan dicemooh, kita ikuti dan kita lakukan. Mudah-mudahan lembaga kita itu terjadi perubahan dan bisa bersaing ya dengan lembaga-lembaga yang lain dalam artian persaingan yang sehat. Saya kira itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kapasitasnya Pak Agus. Mungkin bisa langsung di next itu judul kegiatan hari ini yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh Bu Sinta Biotavia. Next mungkin karena saya tugasnya sampai ke susunan acara. Sudah, kita akan aja. Oke Pak, moga. Nah, tujuan dari diskusi kita kali ini adalah nanti mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid kita di masa yang akan datang. Ini tujuannya. Next. Nah, ada beberapa kegiatan nanti di dalam diskusi ini. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan kita adalah mendiskusikan cita-cita warga sekolah tentang bagaimana murid kita di masa datang. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang, kemudian melihat visi sekolah. Nanti bisa ditampilkan visinya Mbak Sinta juga di sini, biar include kan ya. Ternyata visi yang saya buat relevan enggak dengan visinya sekolah, bisa. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nanti ini kita berdiskusi bersama. Karena kalau melihat visi,
Nanti Bapak Ibu yang akan menentukan seperti apa kegiatan perilaku yang mencerminkan visi yang sudah dilakukan di sekolah ini, atau perlu ditambah kegiatan-kegiatan lain. Dan yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi kita membuat prakarsa perubahannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, dari kegiatan itu harapan saya sebagai pengajar praktik, Bapak Ibu bisa berperan aktif dalam kegiatan ini. Ini adalah masih proses belajarnya Mbak Sinta, tapi saya yakin dan saya sudah melihat Pak Agus, progresnya sudah sangat luar biasa, sehingga dari kegiatan ini Mbak Sinta bisa mengupgrading dirinya sendiri, tentunya bisa memotivasi teman-teman yang lain. Baik, acara selanjutnya saya serahkan penuh kepada Mbak Sinta sebagai fasilitator kita pada hari ini. Beri aplaus yang mulia buat Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, sebelumnya saya meminta maaf kepada teman-teman dan rekan kerja karena mengganggu waktunya, dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu, di sini saya mendapat tugas untuk mendiskusikan tentang visi yang kemarin saya dapatkan pada waktu pembelajaran di CGP ini. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau memang kegiatan di CGP ini sangat luar biasa, Ibu Nini. Saya pun sudah merasakan babak belurnya, ini ya, katanya ini masih di awal, dan di 1.4 ini saya sudah merasakan sangat luar biasa kegiatan di guru penggerak ini. Tapi pasti ada hasilnya. Jadi rekan guru yang lain semoga termotivasi, karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus tadi, kita jangan takut dengan perubahan, pasti mendapatkan sesuatu yang manis nanti, walaupun saya harus memotivasi diri saya sendiri gitu, karena pasti ada nilai titik jenuhnya seperti itu, entah itu di sekolah maupun di rumah. Di rumah sudah mulai ada percikan-percikan Bu Nini, kayak masalah kenapa saya kok seperti ini sekarang gitu. Jadi untuk hari ini saya memberanikan diri untuk tampil di depan Bapak Ibu sekalian demi tugas saya selanjutnya. Saya di sini masih tahap belajar Bapak Ibu. Nervous itu pasti. Dari tadi malam saya sudah tidak bisa tidur, kepikiran bagaimana besok, apa yang saya harus siapkan gitu. Enggak, saya itu bagus. Iya, sampai karena di sini ada 2 CGP, dan di CGP kami tentunya PP-nya berbeda, jadi mindset-nya juga berbeda. Jadi tujuannya sama, namun cuma mungkin tekniknya saja yang berbeda. Jadi walaupun kita sama-sama menempuh di jalan guru penggerak ini, tapi pasti ada perbedaan. Apalagi saya, saya sangat-sangat banyak belajar di sini, Bu Nini. Di sini banyak rekan guru saya yang banyak membantu saya. Sebelum dimulai ini kegiatan ini tadi sempat saya sama Bapak Agus juga mau itu aksi nyata saya ini masih belum selesai, Bapak gimana mohon bantuannya. Saya kesulitan gitu Bu Nini, dan alhamdulillah tadi dibantu dengan rekan kerja, dengan
Bapak Kepala Sekolah mendapatkan inspirasi bahwa aksi nyata yang sesuai visi saya itu bisa dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kegiatan kita hari ini sesuai yang sudah disampaikan oleh Bu Nini tadi, susunan acaranya yang sudah disebutkan. Sekarang dilanjutkan tentang puisi tentang dari Bapak Insinyur Soekarno, judulnya Puisi Melihat Indonesia. Jujur sebelumnya saya belum pernah tahu puisi ini Bu Nini. Jadi kemarin saya mendapat puisi ini, saya ketik di sini. Saya pikir ini bisa ditampilkan di YouTube cara membaca puisinya. Atau di sini sudah saya tuliskan puisi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau membacakan? Bu Dina mungkin? Bu Titin? Kalau begitu saya sambil belajar membaca puisi, nggih. Di sini mungkin bisa ya bergerak bebas. Ya, aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliop, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Meliop itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sekian Bapak Ibu, puisi dari Bapak Insinyur Soekarno. Saya semalam sempat membaca ini agak sedikit merinding bunyi. Masuk angin. Iya. Baik, selanjutnya mungkin setelah puisi yang saya baca, nilai apa yang tersirat dalam puisi yang baru saja saya baca? Mungkin ada yang Bapak Ibu ingin sampaikan? Bu Vero mungkin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang saya dengar dari puisi Aku Melihat Indonesia ini, sepertinya presiden kita saat itu sudah, kan beliau ini seorang yang visioner. Nah, penggambarannya kan puisi yang bisa beliau lakukan saat itu adalah hal yang beliau sukai. Beliau kan sangat menyukai dengan kesenian. Jadi beliau menyampaikan impian Indonesia ke depan itu melalui puisi.
benar seperti kata Bu Sinta tadi, membaca itu menggetarkan seperti menggetarkan kita. Itulah visi. Visi itu harus bisa memberi kita semangat, bergetar saat kita membacanya dan keinginan untuk mewujudkan visi tersebut. Itu dari saya, Bu Sinta. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Mungkin ada tambahan lagi Pak Ganda mungkin. Saya langsung tunjuk saja ya. Monggo Pak Ganda tanggapannya tentang puisinya. Mungkin menurut saya karena itu penciptanya seorang presiden, mungkin rasa cintanya yang sangat amat besar sehingga apapun yang dia lihat di sekitarnya itu adalah Indonesia semua. Karena rasa cintanya pada bangsa ini yang sangat luar biasa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak Ganda. Pak Ganda, Bu Ari. Selanjutnya coba saya juga memunculkan nilai yang tersirat buat saya begini. Ini pesan yang saya dapatkan dari aku melihat Indonesia, yaitu yang pertama seperti yang Pak Ganda tadi, karena yang membuat itu presiden, jadi ini mencerminkan rasa bangga dan cinta Bung Karno terhadap Indonesia. Selanjutnya menceritakan tentang harapan yang tak terbatas dan semangat persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir yang seperti dikaitkan dengan disampaikan Bu Veronica tadi, mengungkapkan rasa nyaman dan optimisnya tentang masa depan Indonesia yang berkaitan dengan visi. Jadi Pak Soekarno, presiden kita yang pertama itu sudah ada visinya tentang Indonesia ini mau dibuat seperti apa gitu ini. Baik, selanjutnya sekarang Bapak Ibu, apa itu visi? Visi. Kita sering ya mendengar visi. Visi itu apa? Visi itu merupakan wawasan penentu langkah ke depan yang menjadi cita-cita, inspirasi, motivasi, atau kekuatan tentang wujud sekolah di masa yang akan datang. Selanjutnya, untuk memudahkan kita merumuskan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik, mari kita berdiskusi untuk mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid berikut ini. Saya bagikan beberapa kalimat rumpang yang Bapak Ibu bisa jawab. Saya sediakan di sini 2 menit. Jadi nanti ada satu pertanyaan yang dijawab. Mungkin tadi sudah saya poskan tempat-tempatnya untuk menempelkan ya Bapak Ibu. Jadi di pertanyaan yang pertama yaitu kalimat rumpangnya, 1, kita memimpikan murid yang bagaimana? Bapak Ibu itu memimpikan murid yang seperti apa? Keinginan Bapak Ibu. Bentar saya bagikan dulu. Mungkin ada yang membantu karena di sana ada tempat template-nya. Yang pertama kalimat rumpang yang pertama yaitu kita memimpikan murid yang seperti apa? Keinginan Bapak Ibu, murid seperti apa yang diinginkan? Notnya yang nempel di sana. Fasilitator kita di sekolah penggerak begini. Alhamdulillahnya begini, karena kita terbiasa kegiatan di sekolah penggerak, jadi rekan guru tidak begitu kaget pulang siang ya Bapak aku. Cuma yang marah dari yang saya merasa tidak harusnya sudah pulang jam 12. Belum jam 12 ya begini. Oh sekarang. Tidak apa-apa. Sampai Itu jam 2 ibadah. Itu ibadah. Ini dibacakan? Lanjut dulu saja. Oh lanjut dulu. Ya, Oke. nantinya yang bisa. Oh boleh. Yang kedua, nah ini kita percaya bahwa murid kita adalah Pak Ganda
mikir ambil ketik-ketik. Kalimatnya Tidak apa-apa, meskipun tidak panjang. Tidak apa-apa. Ya, satu kalimat, satu kata saja tidak apa-apa, nggih. Unik misalnya ya. Nggih, unik. Iya, unik. Memang ada, Pak, unik. Ada ya? Ada. Aku dewe asal. Saya punya, Pak, punya murid yang unik sekali, nggih. Ada. Dan saya kemarin menemukan keistimewaannya ternyata, Pak. Iya, iya. Banana. Apa? Di sekolah kita mengutamakan yang di sekolah kita mengutamakan Baik, sudah selesai. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa banyak mungkin apa gitu ini untuk cluenya guru mungkin ya, guru Betul bahwa ya. Titin di grup KS 41. Yang kelima, oh belum. Dan kita warga sekolah ini yakin untuk harapan kita untuk sekolah ini, bunyi termasuk seperti itu. Ya. Sekolah kita sebagai guru itu yakin untuk apa sekolah? Iya, sekolah ini mungkin cluenya itu wadah. Namun Yang keenam sekarang yang terakhir, Bapak Ibu, kalimat rumah cita-cita untuk murid yang terakhir. Kita dan warga di sekolah paham bahwa kalau ini karena gimana Bu Minit? Bisa untuk muridnya, bisa untuk sekolahnya, bisa untuk pembelajaran, bisa untuk tujuan akhirnya. Tujuan akhir di sekolahnya, untuk pembelajaran bisa. Kita dan warga di sekolah. Warga sekolah meliputi Ya. siswa, Pak Kebun. Enak Pak. Iya, ini Pak Ripin. Dalam pembentukan visi kan seperti itu ya Pak Agus? iya. Diikuti kependidikan juga. Ojo sing hijau dan seru ojo. Soalnya dibaca Slide-nya Kembalikan ke 1. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri. Terus dibaca terus. Yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki keunikan masing-masing. itu dibaca dua, Yang atas. yang nomor 2 itu. Memiliki keistimewaan masing-masing. Tadi unik, tadi keunikan, terus selanjutnya Keistimewaan. keistimewaan. Yang poin 2. Terima kasih Bu Yuni. Untuk selanjutnya yang nomor 3, nomor 3, Bu Titi mungkin bisa bantu. Nomor 3, mungkin mau dihabiskan semua juga nggak apa-apa Bu Titi. 3, 4, 5, 6, sekalian. Nah, dibacakan dulu soalnya Bu Titi. Di sekolah kita mengutamakan yang pertama kenyamanan dalam belajar.
Kemudian kebutuhan siswa, pakai gaya Pak ini. pembiasaan yang baik dalam belajar dan bersikap, mengembangkan karakter murid untuk menjadi lebih baik, pengembangan bakat dan minat siswa, pembentukan karakter pada siswa. Yang nomor 4, Yang nomor 4, murid di sekolah. murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu penting untuk menambah pengetahuan. Sekolah tempat menempuh pendidikan yang baik. Guru yang mengajari mereka. Sekolah tempat yang menyenangkan untuk belajar sambil bermain. Sekolah tempat mendapatkan pembelajaran yang layak. Sekolah tempat untuk mengembangkan bakat dan minat. Kemudian yang nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan proses pendidikan. Adanya kolaborasi antar warga sekolah dapat mendukung kegiatan sekolah, membimbing murid agar dapat menggapai cita-citanya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mewujudkan bakat dan minat murid, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat mengoptimalkan bakat dan minat peserta didik. Guru adalah panutan atau contoh nyata bagi siswa. Sekolah tempat tumbuh dan berkembang murid. Pendidikan sangat penting. Memberi pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid. Guru sebagai suri tauladan bagi murid. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semua jawaban kalimat rupanya, mulai dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6. Kasih aplaus dulu buat Bapak Ibu. Selanjutnya kita tarik kesimpulan ya Bu Didit. Iya, kesimpulan yang kita peroleh yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa nih? Saya bisa. Diambil yang ini tadi saya dengar yang berakhlak mulia, kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, bernalar kritis dan mandiri. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada AC-nya di sini. Kipas-kipas. Angin jendela. Iya, sebentar saya bukakan. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tadi punya keunikan tersendiri, punya keistimewaan masing-masing, punya apalagi bakat dan minat masing-masing, anak yang pandai semua, ada yang seperti itu. Terus ada yang mempunyai potensi dan karakter yang berbeda. Bu Notulun sudah nih. Terima kasih. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan, tadi kayaknya saya mendengar itu pembelajaran yang menyenangkan tadi kayaknya. Kebutuhan siswa, kenyamanan dalam belajar, pengembangan bakat dan minat siswa. Di sekolah kita mengutamakan pengembangan bakat dan minat siswa, kenyamanan dalam belajar, dan pembentukan karakter pada murid. Rekan guru ini ternyata sudah paham betul ya Pak Agus. Ya. Luar biasa jawabannya Pak Agus. Mudah-mudahan tidak disetting tadi ya. Tidak. Mau jawab betul. Iya, alhamdulillah. Terus selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah tempat menempuh pendidikan yang baik. Guru menjadi contoh,
guru yang mengajari mereka, sekolah tempat mendapatkan pembelajaran yang layak, terus sekolah tempat yang menyenangkan untuk belajar sambil bermain. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan bakat dan minat murid, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3 saja mungkin dari ini. Memajukan proses pendidikan. Dan yang terakhir, nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru sebagai suri tauladan bagi murid. Pendidikan sangat penting. Guru adalah panutan atau contoh nyata bagi siswa. Ya, selanjutnya Dari kesimpulan itu kita selaraskan dengan visi. semua coba kita lihat jawaban Bapak Ibu ini sesuai enggak dengan visi sekolah yang kita punya. Oke. Ya, visi sekolah itu merupakan impian atau harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi sekolah ini dijadikan sebagai cita-cita bersama. Ini salah satu yang diinginkan dari rekan guru dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Visi sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Baik, kita lanjut ke visi sekolah. Nah, ini visi sekolah kita. Visi sekolah kita itu terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berprestasi, serta berwawasan global untuk mengembangkan life skill. Itu visi sekolah kita. Tentunya kita sudah tahu visi tentang sekolah kita. Selanjutnya saya lihat tentang misi sekolah kita. Saya tuliskan juga bunyi misi sekolahnya. Visi dulu, Pak. Oh gitu. Nah, kita selaraskan dengan jawabannya teman-teman. Oke. Nanti visinya nanti di prakarsa perubahan. Kita lihat dulu di visi ini, Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu sudah menjawab kalimat rumput. Karena di visi sekolah terwujudnya peserta didik yang berakhlak. Ternyata tadi ada jawaban di soal kalimat rumput 1. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak, berkarakter. Ternyata harapan Bapak Ibu semua itu sudah selaras dengan visi yang sudah dibuat di sekolah. Kemudian berprestasi, kita bisa lihat di jawaban tingkat bakat dan minat tadi. Bakat dan minat di sini harapan Bapak Ibu mengembangkan bakat dan minatnya di sini, mengutamakan kesenangan anak-anak dalam belajar sehingga bakat minat anak-anak itu bisa terwujud di sini. Nah, ini selaras dengan visinya sekolah berprestasi. Ketika nanti sekolah ini memberikan wadah, fasilitas untuk pembentukan bakat, maka prestasi-prestasi sekolah ini dari siswanya akan muncul. Nah, berarti jawaban dari jawaban Bapak Ibu sudah selaras dengan visi sekolah. Kita berwawasan global. Bisa dilihat di sana mungkin Mbak Sinta yang jawabannya teman-teman yang selaras dengan berwawasan global. Kalau sebagai panutan ini bukan mengembangkan bakat dan minat, mendapatkan pembelajaran yang layak, menyenangkan. Pembelajaran yang layak artinya Itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Saya tadi kayak melihat di sini ada zaman gitu. Mana? Oh ini. Saya memimpikan murid yang menggunakan teknologi dan berinovasi, termasuk dengan wawasan global. Jadi harapan dari rekan guru di sini sudah selaras dengan visi sekolah. Yang terakhir itu adalah mengembangkan life skill-nya dari
jawaban dari suatu karakter. Berarti bisa disimpulkan nggak sih Mas, jawaban dari teman-teman itu ternyata sudah selaras dengan visi di sekolah. tinggal bagaimana nanti prakarsa perubahan yang akan dilakukan sekolah ini untuk mewujudkan visi sekolah. Berarti misi sekolah tidak perlu ditampilkan dulu gitu ini. Oke, saya buat sebuah penebalan dari apa yang sudah disampaikan teman-teman dari visi sekolah. Semoga ditebalkan kita bahwa apa yang sudah diharapkan. Oke, baik. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu telah menjawab kalimat rumpang tadi, ternyata jawaban Bapak Ibu sudah selaras dengan visi yang ada di sekolah kita. Sekali lagi, visi di sekolah kita itu untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak, berprestasi, serta berwawasan global untuk mengembangkan life skill. Jadi tidak menyimpang jawaban dari rekan guru. Jadi sesuai dengan harapan yang diharapkan dengan visi sekolah. Baik, selanjutnya Bu Nini. Lanjutkan. Nah, ini Bu Nini. Ini contoh. Saya tadi malam tidak membuat tidur ini Bu Nini. Saya mencari contoh kira-kira kita sudah mencapai nggak visi sekolah, gitu. Oke. Jadi visi sekolah yang pertama yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak. Di sini ada kegiatan keagamaan, Bu Nini. Ini sudah dilakukan untuk sholat duhur berjamaah. Terus pembaca istighosah tiap hari Jumat manis, Jumat Legi. Dan ini pembacaan ayat suci Al-Quran Bu Ilmi. Ini kebetulan Bu Ilmi ini guru agama di sekolah kita Bu ini. Ini yang berakhlak kita sudah bisa memunculkan sesuai dengan visi kita yang berakhlak. Selanjutnya visinya terwujudnya peserta didik yang berprestasi. Nah, ini Bu Nini, saya mencari-cari foto anak-anak yang ketika mendapatkan ini. Untungnya saya hobi berfoto Bu Nini jadi terlalu banyak sampai bingung. Ini ada hasil prestasi dari siswa kita. Sampai kemarin itu yang di podium naik 1, 2, 3 di tingkat kabupaten Bu Nini. Berarti visi prestasinya memang betul-betul sudah terwujud prestasinya. Mungkin kalimat meraih itu sudah terlampaui, tapi perlu ada peningkatan. Biasanya mempertahankan jauh lebih sulit daripada meraih Bu Nini. Semoga kita bisa bertahan dan bisa melampaui ini. Iya, hancur. Selanjutnya, kalau ada gitunya tegang Pak Ganda. Selanjutnya, terwujudnya peserta didik yang berwawasan global. Nah, kita mulai mengadakan pembelajaran yang berbasis IT Bu Nini, sesuai dengan visi kita, sesuai dengan perkembangan zaman. Ini perlu diketahui Bapak Ibu, tadi pagi saya sempat curhat sama Pak Agus dan tadi sama Bu Nini juga. Ada wali murid yang komplain ke saya karena dia mendapatkan muridnya tidak menulis Pembelajarannya seperti apa kok tidak nulis? Ya mungkin saya jelaskan sekarang memang di kurikulum merdeka itu tidak selalu menulis kita menebalkan anak life skill-nya. Jadi tadi saran dari Bu Nini memang pernah saya lakukan di grup sekolah itu, di grup kelas itu ada Bapak aku di sana Bu Nini. Jadi di setiap kelas ada Bapak Kepala Sekolah. Jadi tahu ya Pak, kalau kita pernah saya menampilkan kegiatan anak dan memang
dari wali murid kurang ya Pak. Jadi mungkin supaya tidak ada terjalin komunikasi, Bapak Ibu bisa mencoba untuk setiap kegiatan siswa di sekolah kita share di grup kelas. Jadi tahu seharian itu kita anak-anak ngapain, kok di rumah dilihat bukunya kok tidak nulis seharian ini. Biasanya kan anak-anak nulis dari ini sampai ini, ada yang dibawa pulang ya. Jadi itu suatu masukan yang sangat baik buat saya pribadi. Jadi nanti kedepannya saya sharing ke wali murid, menjalin komunikasi gitu ini. Karena itu nanti juga suatu bentuk kebanggaan tersendiri dari wali murid. Ternyata anak saya bisa tampil ke depan. Iya. Ya, biasanya di rumah dia nggak berani kan, ada yang seperti itu. Iya. Awalnya di kelas 4 gitu Bu Nini, untuk maju menyampaikan pendapatnya itu anak-anak itu masih sulit ya. Terus sekarang insya Allah sudah terbiasa apa yang sudah dilihat, terus mereka mengutarakan pendapatnya yang memang tidak ada yang didapat, tulisannya di bukunya tidak ada nih. Jadi itu yang menimbulkan miskomunikasi mungkin nih. Oke, baik, selanjutnya terwujudnya peserta didik yang mengembangkan life skill. Ini kemana ini? Nanti sudah life skillnya sudah nampak. Ada. Oh ini tadi belum, kebetulan gini Bu Nini, tadi belum sempat saya masukkan mungkin ini ya. Saya sudah menemukan foto-fotonya itu. Di sini sudah anak-anak life skillnya ketika P5 ada market day ya. Jadi anak-anak life skillnya seperti itu, nanti kita bentuk anak-anak sesuai dengan keinginannya, mungkin jadi pengusaha seperti itu kayak Bu Nini. Oke, terus ada life skillnya saya kebetulan di kelas saya sendiri, ketika saya melakukan wawancara di belakang dengan pedagang di sekitar sekolah itu. Mohon maaf tapi belum sempat Bu Nini karena itu tadi malam saya sudah ngantuk berat. Oke, lanjut. Nah sekarang Bapak Ibu ini sudah dijawab sebetulnya nih. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jawabannya yes or no. Yes. Karena tadi sudah dilihat dari jawaban kalimat rumpangnya ya Bu Nini, karena sudah selaras ya. Baik, selanjutnya. Berarti ini kalau sudah selaras ini tidak usah nih, di skip nih. Berarti kita masih pakai visi Visi itu, karena visi itu memang sudah pas di sekolah ini. Oke. Baik, selanjutnya ini juga berarti nggih? Skip saja. Skip Karena ini. kalau mau merumuskan visi baru, nanti kita masih komunikasi dengan Pak Agus, melihat rapor pendidikan, melihat keinginan wali murid terhadap sekolah ini seperti apa. Kalau selama visi ini masih pas dan sesuai dengan cocok sekolah, ya kita pakai saja. Tinggal mungkin menambahkan profil pelajar Pancasilanya di luarnya. Iya. Oke. Ada dimasukkan ke dalam visinya gitu. Ya perlu ini Pak, perlu komunikasi yang seperti itu. Rombakan. Tidak moro-moro Pak Agus tak terbaik gitu. Oke. Ada kesepakatan. Lanjut kita. Oke, lanjut. Ini diskusi rincian sikap dan perilaku. Iya. Ada kan contohnya kemarin? Saya contohkan seperti ini Bu Nini. Nah ini kemarin ini adalah Contoh sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi. Oke. Yang pertama itu guru. Guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Contohnya mungkin tadi bisa dengan game gitu ya, permainan ya. Apalagi matematika dibuat game, mungkin anak-anak jadi tertarik ya. Selanjutnya untuk murid yang disiplin dan sopan terhadap guru, sesuai dengan visi tadi ya. Di misinya ada mungkin ada 5S tadi tertera di sana. Selanjutnya orang tua yang mendampingi anak belajar. Nah ini yang perlu kita komunikasikan ya Bapak Agus dengan orang tua ya. Supaya orang tua paham betul
lagi dengan guru dan orang tua. Sampo, lanjut. Kembali ke Visi, ke visi kita. Jadi sudah dilihatkan bahwa visinya sekolah itu ada perilaku-perilaku yang sudah mewujudkan visi sesuai dengan yang ditayangkan Mbak Sinta melalui kegiatan-kegiatan sekolah. Mungkin digali kembali Mbak Sinta kepada teman-teman kegiatan di sekolah yang belum ada, mungkin bisa nanti next ditambahkan. Tadi kan berakhlak, ada sholat duha, ada Istighosah, kemudian ngaji, ada ngaji, ada perayaan keagamaan. Ya. Mungkin bisa digali ke teman-teman, kira-kira ditambah apa ya? Mungkin Kegiatan yang ajaran- berakhlak, ya, di Ya. ajaran baru ini mungkin ditambahkan apa ya? Mungkin ada program baru dari Bapak Kepala Sekolah yang bisa mewujudkan berakhlak ini. Dan Mungkin Bu Hilmi ada kegiatan lagi penambahan untuk visi yang berakhlak. Kegiatan apa? Murid ini kafe so enak sekolahnya. Kita koni langsung jawab kafe. Ya, semoga silakan. Mungkin kita perlu mengadakan infak untuk murid. Ya, untuk murid supaya belajar bersedekah, memberi. Kemudian dari hasil infak itu kemudian kita untuk membuat kepentingan sekolah seperti Keagamaan renovasi, gitu. renovasi musola. Oh, oke. Jadi nanti ditambahi tentang sodako di hari Jumat berkah mungkin Jumat berkah. Bisa ditambahkan mungkin kegiatannya gitu Bu Yumi. Baik, terima kasih Bu Yumi. Kasih tepuk tangan dulu buat Bu Yumi. Selanjutnya yang berprestasi. Nah, ini mungkin dari Bapak olahraga ini. Iya, Pak Hernanda, monggo. Yang berprestasi, mungkin ada kegiatan yang mau ditambahkan. Terima kasih. Kegiatan penambahan saya kira di lembaga kita itu anak-anak sudah memiliki bakat alam yang untuk khususnya olahraga. Mereka sudah mempunyai bakat alam yang seharusnya lebih giat diasah. Contohnya itu di tambahan ekstrakurikuler, karena hanya selama ini kami hanya menambahkan tari mungkin ya, olahraga sudah cukup baik, mungkin akan penambahan kegiatan itu di seni tari. Terus mungkin drum band kan kita baru ada mungkin di kegiatan yang depan mengikuti lomba-lomba kegiatan drum band di tingkat kecamatan minimal seperti itu. Terima kasih. Ya, udah. non-akademik. Non-akademik. Oh iya, kalau di akademik MIPA dan matematika dan IPA kita kurang ya, kurang meningkatkan prestasinya, masih dalam akademiknya kurang karena belum sampai 3 besar. Kiranya mungkin ditambahkan kegiatan ekstra nantinya, penambahan peningkatan mata pelajaran IPA dan matematika. Jadi nanti bisa ada jam tambahan gitu Pak? Gimana? Mungkin seperti itu, tambahan di luar jam belajar ditambahkan atau di hari-hari tertentu atau di setiap di hari Sabtu misalkan. Kalau di hari Sabtu ada pramuka dan olahraga. Nah, tambahannya mungkin IPA ambil di hari lain yang kosong. Jadi difokuskan, kita bibitkan mulai dari kelas 4 mungkin kita cari anak yang mempunyai potensi, kita latih ya, seperti itu. Pembinaan.
Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Hernanda. Tepuk tangan buat Pak Hernanda. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Pak Hernanda bisa kita laksanakan di tahun ajaran berikutnya, ya Bu Nini, di sini perlu diketahui anak-anak di sini kalau di bidang olahraga itu sudah istimewa, Pak Hernanda. Kemarin itu piala-piala yang didapat itu dari bidang olahraga dan keagamaan. Tartilnya bagus di sini ngajinya. Jadi mungkin kita bisa merambah ke MIPA di bidang akademiknya. Oke, selanjutnya yang di bidang kita berwawasan global. Ini pembelajaran IT mungkin ada yang mau ditambahkan kegiatannya, tidak hanya khusus mungkin antar guru. Antar guru, Pak Ganda mungkin antar guru. Kita sudah jalan komunitas belajarnya terus monggo mau menambahkan apa mungkin Pak Ganda? Iya, sebenarnya bisa ditampilkan di sini kalau waktu kegiatan itu Bu Nini. Kita itu waktu diskusi di Kombel itu Bu, bisa Bisa. Oh iya. Nah itu. Biasanya kan Pak Ganda biasanya punya ide. Iya, idenya banyak ini Pak Ganda ini. Gimana Pak Ganda? Mulai dulu saya kan ini pegang kelas 6, saya di kurikulum Merdeka paling akhir. Infonya paling lambat. Mulai dulu saya minta hari Sabtu ya, iya. untuk di hari Sabtu untuk penyampaian ke teman-teman yang kurang paham masalah PNM. Nah mungkin bisa ditambahkan itu, sama mungkin waktunya dirutinkan. Sudah ada cuma waktunya belum rutin. Kalau di Kombel. iya. Waktunya Bu Nini kita sudah buat jadwal Pak Ganda. Buat jadwal di Kombel sudah ada. Karena memang kegiatan kita sangat padat Jadi waktunya itu fleksibel Pak. Kalau ada waktu kita jadi sekarang jadinya seperti itu Bu Nini. tapi berarti sudah Iya, sudah berjalan. Mungkin lebih Tingkatkan lagi Karena memang banyak teman-teman yang masih kurang paham masalah PMM. PMM, mungkin bisa ditularkan ilmunya ke kita yang masih kurang paham. Baik. berbagi praktik bagi Iya. bersama-sama mengembangkan kompetensi. Terima kasih Pak Ganda. Pak Ganda. Pak Ganda, semoga kita bisa melaksanakan kegiatan Kombel sesuai dengan jadwal yang telah kita buat. Karena memang keadaan kadang rapat ke sana terus ada kegiatan ini akhirnya tidak sesuai Bu Nini. Akhirnya jadi fleksibel Iya gitu. Ya mungkin kita lebih seringnya gini. Memang ada Kombel itu, tapi kita lebih sering berdiskusi walaupun tidak karena di sini Bu Nini, guru-guru di sini tidak pulang sebelum absen, malah kita sering melebihi, tidak sadar Bu Nini. Loh, lebih lima ini ada seperti itu Jadi kita sering sharing tanpa adanya forum dan mungkin itu bisa dikembangkan di Kombelnya Bu Nini. Baik, selanjutnya yang ini yang saya mohon maaf belum sempat pengembangan life skill-nya. Sudah masuk tadi di Kombel itu nanti kan bisa Berinteraksi di sana, bagi praktik di sana, mengembangkan life skill seperti yang biasanya teman-teman tidak bisa IT, akhirnya ada teman yang membantu akhirnya bisa masak. Menurut saya Pak Ganda itu biasanya gini, di sini orangnya Kopassus kabeh dari Pak Ganda. Kopassus. Itu biasa, itu kata-kata Pak Ganda yang sangat mengena buat saya. Kayaknya itu golongannya Kopassus aja gitu Bu Nini. Monggo lanjut, kita kembali ke ini sudah Bu Nini. Nah, ini Bu Nini di sini. Yang tadi itu sudah. Jadi kegiatan kepala sekolahnya mungkin kepala sekolahnya nambah program baru tadi. Oh gitu, jadi termasuk yang ini ya Bu Nini. Tadi ini sudah selesai. Berarti kita ini gali pendapat. Ini sama dengan
Beda nggak dengan refleksi? Sama. Secara umumnya nanti dari permunculan tadi itu, Nggih. buat kesimpulan secara keseluruhan untuk visi sekolah. Ini dari 5 pertanyaan ini dijawab untuk rekan guru atau bagaimana? Langsung ditanyakan saja. Oh boleh gitu. Siap-siap deh. Ini secara apa? Mandiri mau menjawab atau saya tunjuk Bapak Ibu? Dijawab bersama-sama. Nggak ngerti maksudnya. Diskusi ya. Iya, jawab bersama-sama. Ada yang menjawab ini, jawab terus kita gabungkan garis besarnya. Oh gitu, oke. Boleh? Di nomor 1, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatifnya mengikuti kegiatan pengembangan guru. pengembangan guru termasuk Contohnya contohnya mengikuti kegiatan pengembangan keprofesionalan bagi guru atau peningkatan kompetensi pembelajar PKB. Contoh yang paling sederhana, kita rutin mengikuti kegiatan di PMM terkait pembelajaran yang ada di sekolah kita yang berhubungan dengan visi sekolah kita. Seperti contohnya terkait rapot pendidikan kita kan sudah kita melaksanakan bagaimana cara meningkatkan numerasi, peningkatan numerasi di sekolah kita ini kan. Kita itu intinya seperti itu yang pertama. Terus selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Lanjut ke pertanyaan kedua, mungkin. Sebelum pertanyaan kedua, mungkin memang di rapor pendidikan kita yang mengalami penurunan itu di numerasi, Bu Nini. Jadi mungkin peningkatannya kita bisa belajar melalui PMM tadi, Selanjutnya untuk yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ini kolaborasi antar warga sekolah berarti gitu nih. Bentuk kegiatannya seperti apa? Bu Titi, monggo. Ya mungkin iya. mungkin ya yang seperti tadi sama orang tua yang Bu Cinta yang dapat WA karena pembelajarannya kok enggak pernah nulis. Nah, mungkin butuh sosialisasi ke wali murid bahwa kurikulum yang sekarang tidak sama dengan yang kemarin. Pemahaman. Iya, sosialisasi ke orang tua tentang kurikulum merdeka. Kolaborasinya itu memberikan komunikasi dan informasi ke melalui wali wadah paguyuban, misalkan Membuat paguyuban. Kalau paguyuban sudah ada gitu. Ya, kalau paguyuban kan sudah ada. Kita seringkali itu diginikan sama Pak Agus. Monggo kalau mau mengumpulkan wali murid, meskipun hari apa saja silakan per kelas gitu. Kalau ada masalah apa-apa itu bisa langsung wali murid itu dikumpulkan. Misalkan hari ini kelas 1 dulu bisa sharing sama kepala sekolah sama dewan gurunya. Seperti itu. Pak Agus itu sering memberi kesempatan kepada kami untuk ke wali murid itu seperti itu. Nah, kalau ada informasi apa, misalkan besok libur 2 hari, biasanya libur seperti itu. Nanti ada Pak Sinta yang membuat besok libur 2 hari, gitu biasanya. Nanti hari Seninnya masuk kembali. Gitu. Sering seperti itu dalam komunikasi sama orang tua. Kemudian untuk guru juga seperti itu. Kata Pak Ganda tadi, misalnya mau mengerjakan sesuatu itu mesti gini, saya terutama kan saya itu memang dulu IT itu memang ya bisa sih, boleh buka laptop aja iso. Laptop kayak lainnya itu memang bisa tapi sedikit. Untuk sekarang ini saya sendiri perubahan itu sudah ada.
saya. Makanya Pak Hermanda, Pak ojo pindah dhisik sak durunge aku pinter. Mesti saya ngomong seperti itu. Iya, ojo pindah dhisik sampean sak durunge aku pinter. Ekonomi penting. Kemudian Bu Sinta juga seperti itu. Bu Sinta ngomong gini, aku pokoknya wis ngariki aku katanya pindah dhisik yo mampu. Ojo pindah dhisik ngene aku pinter dhisik. Saya mesti ngomong gitu. Nah, terus aku pinter pindah-pindah enggak apa-apa saya ngomong gitu. Gitu. Saya ya sudah perubahan itu sudah ada. Sama Bu Ari saja kemarin waktu hari apa Bu Sinta yang tidak ada itu, Mbak Ari nggak ngerti nggak apa-apa kita tak tutup laptopku. Ya Ibu Titin tutupan. Oh ya wes, saya masih gitu. Kalau setiap hari Sabtu saya gitu, ini nggak apa-apa wes. Nggak ono tutupan ya wes. Aku tak tutup di sini. Saya masih gitu. Sama Pak Ganda juga gitu. Nggak apa-apa wes ya. Nggak ono hari ini nggak ono makan tapi saya gitu sama Pak Ganda. Seperti itu di sini Bu. Nah kemudian adik-adik ini juga seperti itu juga. Ini kan murid-murid saya dulu. Nah katanya Pak Gus, biar anak didik di sini itu bisa seperti saya. Kan saya itu gurunya di sini. Alhamdulillah Bu Ilmi sama Bu Dina ini juga murid sini dulu. Muridnya saya ada TK juga seperti itu. Sekarang sudah ngajar di sini juga. Seperti itu. Terima kasih. Berarti memang sudah kolaborasinya sudah nampak Pak Agus. Sehingga juga dari kolaborasi ini memunculkan motivasi yang sangat bagus. Oke, terima kasih Bu Titin. Seperti itu Bu Ninin. Saya juga merasakan perubahan sangat luar biasa sekali pada Bu Titin. Dari awal saya masuk di sini sampai sekarang itu perubahannya Bu Titin itu sangat luar biasa. Jadi sampai kadang yaitu kita tiap harinya seperti yang Pak Ganda ucapkan tadi, kita terbiasa kok pasus nggih. Gara-gara Pak Agus, Pak Agus gara-gara di sekolah penggerak. Jadi kita selalu kayak aktivitasnya tiap hari itu ada saja. Sampai gitu, pray gitu. Jadi kita berada di lingkungan kerja yang sangat nyaman nggih Pak Ganda dan saling memotivasi antar rekan kerja. Saya rasa untuk nomor 4 sudah terjawab oleh Bu Titin. Gimana? Itu apa saja langkah konkret? Tadi itu kan termasuk langkah konkretnya Bu Ninin. Kalau menurut saya seperti itu. Gimana kalau menurut Bu Ninin? Menurut saya langkah konkretnya yang bisa tersirat. Oh gitu. Tertulis, yaitu tadi melalui misi yang sudah dibentuk oleh sekolah. Oh gitu. Oh ini termasuk langkah konkret ke kita jalin komunikasi dengan rekan kerja seperti itu. Jadi kita kembalikan ke misinya gitu Bu. Kalau mau mengupas global secara penuh, kalau kita kembali ke visi, maka langkah konkretnya itu bisa berupa prakarsa perubahan tadi. Dan prakarsa perubahan itu bisa dituangkan dalam misi. Berarti kita balik lagi pertanyaan nomor 4. Oh baik. Karena sudah dimunculkan Iya, nyata. Jadi kita terbiasa sudah seperti itu Bu Ninin. Untuk selanjutnya nomor 5, bagaimana rancangan waktunya? Ini waktunya untuk pelaksanaan yang kita jawab tadi. Gimana Bu Ninin? Rancangan waktu itu maksudnya visi ini kan biasanya dibuat di awal ajaran ya Pak. Iya. Nah, itu kan merupakan cita-cita kita. Apakah rancangan visi ini bisa terwujud dalam 6 bulan, apa 1 tahun, atau 2 tahun? Nah itu rancangan. Target sebenarnya. Targetnya. Untuk yang ini saya minta ke Bapak Agus saja Bu Ninin. Oke, monggo Pak Agus. Terima kasih waktunya sehingga ini mengurangi rasa ngantuk saya yang berlebih. Sebenarnya Bapak dan Ibu, konsep yang kita usung ini sebenarnya kan visi itu kan cita-citanya. Untuk mencapai cita-cita itu, maka langkah-langkah yang jenengan lakukan adalah dituangkan dalam bentuk misi. Jadi apa yang kita lakukan itu misinya. Sehingga poin-poin yang disampaikan oleh Bu Sinta itu nanti akan dituangkan dalam misi-misi yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita tadi dalam bentuk visi. Sehingga visinya kalau sudah disepakati itu berdasarkan hasil rangkuman pendapat dari teman-teman tadi, maka itu sudah deal kan gitu ya. Maka realisasikan dalam bentuk misi. Untuk itu Bapak dan Ibu, guru SD kelas 4, berhubung misi itu nanti banyak kan ya, maka
harus ada namanya skala prioritas. Mana yang harus didahulukan di dalam. Jadi misalnya ada 10, tidak mungkin yang akan kita lakukan itu akan terrealisasi semuanya. Maka harus ada mana skala prioritas yang utama di bawahnya dan seterusnya. Maka Bapak dan Ibu, nantinya di dalam misi itu harus jelas. Sehingga misalnya untuk apa itu kalau saya melihat di misi sekolah itu ya, kan ada kalau di misi sekolah nantinya di terakhir itu akan ada apa jenenge nilai-nilai Pancasialis ya, Pancasila itu ya, termasuk P5 gitu kan ya. Nah itu membentuk karakter Pancasila itu termasuk di dalamnya kan P5. Itu mana yang harus dilakukan? Apakah kita melakukan P5 itu bagaimana tahapnya? Maka itu harus dirinci dengan jelas. Karena langkah-langkah itu yang harus dengan lakukan dalam rangka mewujudkan visi itu. Karena cita-cita sudah digantung di atas langit kan, di bumi ini bahasanya ngono. Misi ini jenengan apa yang akan dilakukan masuk meningkatkan di dalam proses pembelajaran. Bagaimana meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat lewat apa Pak Guru Pak? Bagaimana meningkatkan kolaborasi sesama guru lewat komunitas belajar. Yang seperti disampaikan Pak Gada tadi, langkah-langkahnya apa? Setiap hari Sabtu kita harus mengadakan refleksi di dalam proses pembelajaran. Tujuannya untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas yang bertujuan untuk menyelesaikan visi yang sudah kita gantung di atas langit itu kan begitu intinya. Sehingga itu merupakan bagian dari implementasi yang seperti disampaikan oleh Bu Nita itu benar. Sehingga ini mana yang harus dilakukan kan gitu. Ayo di dalam Gombel ini meningkatkan ya apa sih proses pembelajaran supaya apa? Kurikulum Merdeka itu adalah berpusat pada peserta didik. Ya apa cara meningkatkannya dibahas di Gombel itu dalam rangka untuk mewujudkan visi tadi anak-anak yang berakhlak dan sebagainya kan begitu. Maka misi itu harus realistis yang bisa dilakukan oleh guru. Jadi yang harus dilakukan ini untuk tambahan saja untuk guru agama. Mudah-mudahan ini kan dokumen 1 belum kita buat untuk 2024-25. Yang ini kan yang kemarin ini. Ya, jadi untuk kedepannya mari kita rubah misi-misi mana yang relevan dan tidak. Ya, salah satunya adalah untuk peningkatan karakter itu menurut saya punya cita-cita di sini itu agar anak-anak itu keluaran dari SD Kelakan 04 itu nanti sudah bersertifikat juz 30 misalnya begitu. Iya, jadi untuk guru agama memang sudah memprogramkan misalnya kalau 1, 2 surat itu juz 30 ada berapa ya? Juz 30 ada berapa? Ada berapa surat? 62. Nah misalnya seperti itu ya, kelas 2 saat ini surat misalnya itu harus dibiasakan sehingga sampai di kelas 6 nantinya anak-anak itu lulus itu sudah hafal juz 30, bukan 30 juz ya, juz 30 ini kan gak neko-neko, artinya bisa kita lakukan. Maka diusulkan nanti di dalam penyusunan RAK itu misi ini jenengan tadi kan ya, itu dalam bentuk RKA gunanya untuk apa? Untuk mengelingkan dana sehingga misalnya pembelian apa jenenge juz 30 misalnya surat ini misalnya untuk penggaraan itu ikroknya itu perlu pendanaan. Nah ini nanti hasil itu dibawa di rapat untuk penyusunan RKA begitu sehingga RKA itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di masing-masing guru di kelas yang diampunya begitu. Kelas itu butuh alat peraga ini karena anak-anak kalau nggak pakai alat peraga akhirnya menjadi verbal dan sebagainya. Itu masukkan di sana. Itu bagian dari untuk mencapai visi yang sudah kita canangkan dari awal begitu. Sehingga nanti tahun ajaran baru itu apa cita-citamu? Aku cita-citaku ingin menjadi dokter, maka misinya harus belajar kan gitu ya. Kemudian sekolah untuk partner ya gitu ya Bu ya. Dalam rangka untuk mencapai
visi tadi. Saya kira itu gambarannya, mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman. Apa yang disampaikan kawan jenengan tadi masukkan di dalam pembentukan visi misinya. Misalnya aku kok pembelajaran tidak ngerti, maka misinya adalah peningkatan sumber daya manusia. Apa yang dilakukan? Satu, mengikuti PMM. Kedua, mengikuti workshop-workshop yang dilakukan di luar PMM yang relevan dengan kebutuhan guru. Itu kan dalam rangka meningkatkan siswa. Bagaimana? Maka meningkatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan adanya SDM guru tadi yang dipompa untuk keterampilannya, otomatis akan merubah proses pembelajaran yang ada di kelas masing-masing. Ya apa caranya meningkatkan anak-anak itu aktif dulu, itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena kata-kata itu mudah sekali untuk mengucapkan itu, tapi yang paling berat bagaimana melaksanakan apa yang diucapkan itu yang paling sulit. Kan ngoten nggih Bu Nini. Karena semua lembaga itu tak ada. Ya kita lah ya, tidak usah lembaga lain kita. Secara teori ini enak ya. Dari kurikulum merdeka harus berpusat pada siswa. Ternyata dia mengajar ngulang kok. Iya bukan. Ayo ngono kan. Itu kan sudah berpusat bukan berpusat pada siswa. Maka Bapak dan Ibu, kendala seperti ini perlu kita refleksi, perlu kita diskusikan di mana wadahnya adalah komunitas belajar, atau memang di hari-hari sela-sela ruang kita untuk selalu melakukan refleksi itu penting. Makanya budayakan refleksi gitu ya, tujuannya kurikulum merdeka. Budayakan refleksi, budayakan kolaborasi. Begitu. Tanpa kepala sekolah pun jenengan harus mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan dirinya sendiri. Tak delok di diklat-diklat itu awali dari diri. Mulai dari diri. Iya, berarti ojo mulai ke Pak Agus gitu. Jadi Pak Agus itu bagian dari komunitas yang ada di sini. Harapannya seperti itu. Mari mindset yang bukan keliru ya, yang kurang benar ini kita beda tipis nih Pak. Iya. Terima kasih. Pak Agus luar biasa sekali apa yang disampaikan Pak Agus. Saya juga tertarik Pak Agus tentang penghafalan juz ke-30 buat anak-anak. Tapi yang saya lihat Pak, sebelum melangkah ke sana, memang ada baiknya kita mengkomunikasikan dengan wali murid. Saya lihat gini Pak Agus, yang saya tahu ya Bu Hilmi, anak-anak sama Bu Hilmi sudah dicanangkan untuk menghafal surat-surat pendek. Tapi setelah waktunya agama, justru malah banyak sekali yang tidak masuk Pak. Salah satunya dengan dukungan orang tua tadi. Tidak ada dukungan dari orang tua Bu Nini. Jadi sebaiknya memang kita harus komunikasikan ke wali murid bahwa visi kita seperti ini. Jadi enak terjalannya gitu nggih Pak Agus. Iya. Jadi begini, masalah kendala itu mari kita identifikasi apa sih kendalanya kan gitu. Satu seperti itu. Terus kita carikan solusinya. Solusi pertama, alternatifnya gini. Kedua, itu yang perlu dibahas di dalam kopel itu. Nah, kalau jenengan punya masalah didiamkan di masing guru itu dan akan menjadi sesuatu bencana alam. Artinya patah arang di dalam kegiatan itu. Iya, makanya guru itu tidak boleh patah arang kan gitu. Meskipun tahu kondisi seperti itu, kita tidak boleh menyerah. Makanya perubahan itu jangan sampai ada kata menyerah. Artinya program itu kita sampaikan kepada wali murid. Harapan wali murid seperti itu. Kan begitu. Artinya kalau memang wali murid itu tadi benar Pak pada bulan misalnya itu, artinya kita menuruti sesuatu yang tidak ada perubahan gitu. Artinya ayolah kita coba. Tidak mungkin dalam 1 tahun ini sukses program itu. Mungkin tahun berikutnya, mungkin tahun berikutnya. Tapi kan mimpi ya. Saya bermimpi ingin punya Land Cruiser ya. Mobil sing larang itu ya. Apa Pak? Untuk jenenge apa ndak. Tapi ya
Lebih kon ya, beda. Tapi kemampuan seperti itu, tapi saya tidak berusaha dan berusaha. Walaupun sekarang punya agian dulu, gitu. Ya, seperti itu. Jadi mari konsep seperti ini jangan sampai semangat kita sebagai guru di zaman milenial seperti ini, di era kurikulumnya seperti sekarang itu, tidak usah Pak. Meskipun kondisi kita tahu, Pak, arek-arek yang bukan dari TK nih Pak, kalau sambatan, tidak apa-apa. Bu Ari itu sering komunikasi gitu ya Bu Ari ya, sambatan, karena memang basicnya bukan dari TK semua. Tapi itu kan kita tidak boleh surut semangat kita. Tapi bagaimana kita komunikasikan dengan teman-teman sejawat? Mungkin begini punya pengalaman, mungkin Pak Enanda punya pengalaman di SD jauh di sana, kan begitu. Atau saya mungkin punya pengalaman, maka kita komunikasikan begitu, sehingga kita carikan alternatif jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bu Cinta. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Agus. Baik, kita lanjutkan karena waktunya sangat sudah lebih Bu Nini. Baik. Aku udah pakai kesempatan. Tidak apa-apa Pak Agus. Justru sangat menginspirasi saya sekali. Sudah masukan juga buat Bu Hilmi, Mereka udah ngomong pada saya Zawo nih. Ya, iya. Ya. Semua. Kalau saya tidak apa-apa Pak, perut saya yang keroncongan Pak. Sudah masih Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya Bu Nini, apakah saya perlu memunculkan visi yang saya buat? Boleh. Boleh. Untuk diketahui Oke. Cinta sudah bisa membuat visinya. Iya, walaupun kemarin saya beberapa kali revisi Bapak tentang visi ini. Jadi tujuan saya share visi ini supaya tahu bahwa visi yang saya buat di kelas saya ini itu tidak jauh dari visi yang di sekolah. Sebentar. Nah, ini Bu Nini termasuk visi ya? Iya. Saya tidak menemukan itu tadi. Nah, ini saya ingin peserta didik yang ada di kelas saya itu memiliki nilai sikap yang sopan dan santun. Jadi termasuk dari visi sekolah kita nih Bapak. Dari yang berakhlak nih Bu Nini. Ya, sekedar itu saja Bu Nini. Saya ingin tampilkan tentang visi yang ada di kelas saya. Mudah-mudahan seperti tadi yang saya diskusikan dengan Pak Ganda, Pak Agus, bagaimana cara Pak Enanda juga tadi cara memunculkan semangat buat anak. Saya kebingungan mau menyelesaikan aksi nyata gitu Bu Nini. Jadi tadi saya dapat masukan dari teman-teman bahwa kegiatan apa yang harus saya implementasikan dalam mewujudkan visi saya. Sekian sudah Bu Nini. Gimana mungkin Ditutup dengan statement dari mana? sambut Bu Nini saja dan saya membuka. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman semua, rekan guru sekalian. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya. Terus terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak Agus. Sering-sering aja begini Bunda. Lapar saya Pak. Ya Pak Ganda. Kegiatan ini sering lebih baik. Besok lagi. Sambut Cinta. Sambut alhamdulillah. Beri aplaus dulu untuk Cinta Bapak. Alhamdulillah luar biasa sekali fasilitasinya untuk hari ini. Saya mengapresiasi sangat luar biasa untuk Bu Sinta. Semoga ini adalah dari proses pembelajaran Bu Sinta nanti bisa semakin mengupgrading beliau, bisa jadi menjadi fasilitator beneran nanti Pak. Ya, karena amin. cara memfasilitasinya juga sudah enak, sudah nyaman, ya. Dengan sering-seringnya seperti ini mengasah Bu Sinta untuk bisa menata kata-kata sehingga Bu Sinta bisa. Saya tahu tadi Bu Sinta awalnya kebingungan, tapi ketika betul-betul masuk sudah jalan, enak sudah Bu Sinta akhirnya gitu. Luar biasa Bu Sinta, saya hanya bisa mengapresiasi semangat terus. Dan ini tentunya apa yang sudah dilakukan Bu Sinta pasti berdampak baik untuk sekolah.
apa yang sudah menjadi visi dan misi di sekolah ini tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi antara sekolah. Saya kira hanya itu kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila mengganggu Bapak Ibu, mohon maaf Pak apabila ada tutur kata saya atau tingkah pola saya yang kurang berkenan selama pendampingan kedua ini. Mohon tidak bosan-bosan untuk menerima saya di pendampingan berikutnya. Semoga di pendampingan berikutnya bisa bareng dengan PP-nya Bu Veronica sehingga tidak 2 kali gitu ya. Ini sampun akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung nanti saya langsung pulang.